Bertemu lagi dengan video dari Matemanesos bersama saya Hendry Yantoli. Pada video ini kita akan membahas tentang teori himpunan. Yang akan kita bahas adalah tentang pengertiannya, notasi, bentuk penulisan, kardinalitas, jenis himpunan, kesamaan himpunan, himpunan sub dan himpunan super, himpunan semesta, dan himpunan pangkat. Pertama-tama kita akan melihat dulu tentang pencetus teori himpunan. Istilah himpunan atau set itu diambil dari kata Menge dari bahasa Jerman, dicetuskan pertama kali oleh Bernard Borzano. Kemudian teori himpunan atau set teori ini dicetuskan oleh Jos Cantor. Teori himpunan Jos Cantor ini nantinya akan menjadi disebut dengan naive set teori yang terdefinisi secara informal dan memakai bahasa alami. Pengertian. Himpunan atau set merupakan kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas, biasanya mempunyai kesamaan, sehingga bisa dibedakan dengan himpunan lainnya. Objek dalam suatu himpunan atau set disebut dengan anggota atau elemen. Notasinya. Nama himpunan atau nama set dalam bahasa Inggris memakai huruf besar miring, misalnya A miring, B, C, dan seterusnya. Dan elemen himpunan atau elemen dari setnya, anggota dari himpunan, memakai huruf kecil. Misalnya A, B, C, D dalam huruf kecil. Elemen himpunan ditulis di dalam kurung kurawal atau curly bracket. Misalnya kita mempunyai suatu himpunan H, kita bisa tulis H sama dengan buka kurung kurawal. Elemen-elemen dari himpunan H ini adalah 1, 2, 3, 4, tutup kurung kurawal. Simbol untuk elemen atau anggota dari suatu himpunan menggunakan huruf epsilon yang bisa kita baca sebagai merupakan elemen dari himpunan. Misalnya kita mempunyai himpunan H 1, 2, 3, 4 seperti yang sebelumnya. Kita bisa menuliskan 1 E himpunan H yang kita baca sebagai 1 merupakan elemen dari himpunan H. Simbol untuk bukan elemen dari suatu himpunan adalah sama juga huruf epsilon tapi disilang, yang kita baca bukan merupakan elemen dari himpunan. Misalnya dari himpunan H tadi yang anggotanya 1, 2, 3, 4, kita bisa menuliskan bahwa 5 bukanlah elemen himpunan H ini. Kita tulis 5 epsilon silang H, artinya 5 bukan merupakan elemen dari himpunan H. Bentuk penulisan himpunan. Pertama, kita bisa menuliskan suatu himpunan dengan menuliskan semua elemennya. Ini disebut dengan roster form atau bentuk roster. Yang seperti sebelumnya, kita bisa menuliskan A merupakan himpunan dengan elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita bisa menuliskan himpunan A ini di dalam bentuk rosternya atau dengan cara menuliskan semua elemennya. Kita tuliskan A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tutup kurung kurawal. Ini adalah bentuk penulisan pertama. Lalu kita juga mengenal bentuk penulisan himpunan yang kedua dengan cara menyatakan properti yang harus dipenuhi setiap elemennya. Ini disebut dengan set builder form atau bentuk set builder. Misalnya kita mempunyai A merupakan himpunan dengan elemen bilangan natural dari angka 1 sampai 7. Kita bisa menuliskan bentuk ini ke dalam bentuk set builder menjadi A sama dengan X garis tegak 1 kurang sama dengan X kurang sama dengan 7, di mana X elemen himpunan bilangan natural. Garis tegak lurus ini kita baca sedemikian sehingga, dan N
itu merupakan himpunan bilangan natural atau asli. Jadi kita bisa menuliskan himpunan A ini menjadi A sama dengan X sedemikian sehingga 1 lebih kurang sama dengan X, X lebih kurang sama dengan 7, di mana X merupakan elemen himpunan bilangan natural atau bilangan asli. Ini adalah dua jenis penulisan himpunan, roster form dan set builder form. Himpunan bilangan yang biasa kita temui di pelajaran matematika. Pertama, kita mempunyai himpunan bilangan natural atau bilangan asli. Ada dua jenis yang sering dipakai. Kita menulisnya dalam bentuk huruf N. Ada dua jenis. Yang pertama adalah N dengan subscript-nya 1. Artinya kita mempunyai bilangan natural yang dimulai dengan angka 1. Jadi N subscript 1 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya bilangan naturalnya. Yang bentuk kedua yang biasa dipakai juga di ilmu komputer adalah N subscript-nya 0. Artinya kita mempunyai bilangan natural atau bilangan asli yang dimulai dengan angka 0. Jadi N dan subscript-nya 0 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Himpunan bilangan natural. Sesudahnya kita mempunyai himpunan bilangan bulat atau integer dari bahasa Latin atau Zahlen dari bahasa Jerman. Simbolnya adalah Z. Jadi kita mempunyai Z sama dengan titik-titik min 3, min 2. Ini adalah bilangan-bilangan bulat atau integer. Ada bilangan bulat negatif, ada angka 0, dan ada bilangan bulat positif. Kita kasih simbolnya Z di matematika dari kata Zahlen. Lalu kita mempunyai himpunan bilangan rasional atau quotient yang diambil dari bahasa Italia. Simbolnya adalah Q. Lalu kita mempunyai himpunan bilangan real. Simbolnya adalah R. Dan kita mempunyai himpunan bilangan kompleks dengan simbolnya adalah C. Ini adalah beberapa himpunan bilangan yang sering kita temui di pelajaran matematika. Berikutnya kita akan melihat tentang kardinalitas himpunan. Kardinalitas atau cardinality suatu bilangan merupakan angka yang menunjukkan ukuran jumlah anggota atau jumlah elemen suatu himpunan atau suatu set. Misalnya kita mempunyai himpunan H, anggotanya atau elemennya adalah 1, 2, 3, 4. Kita bisa tahu bahwa kardinalitas himpunan H ini bisa kita tulis sebagai simbolnya adalah N dalam kurung H, himpunan H, atau H dalam kurung absolut, atau kita bisa tulis juga kardinalitasnya dalam CARD dari bahasa Inggris, cardinality dalam kurung himpunan H, dan kita bisa hitung bahwa jumlah anggota himpunan H ini adalah ada 4, jadi anggotanya adalah 1, 2 juga anggotanya, angka 3 juga anggotanya, angka 4 juga anggotanya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa kardinalitas H atau H absolut, tanda absolut, itu sama dengan 4, atau N dalam kurung H, himpunan H, sama dengan 4. Berikutnya kita akan melihat jenis himpunan berdasarkan kardinalitas. Pertama, kita bisa saja mempunyai suatu himpunan kosong atau empty set, di mana himpunan kosong ini, empty set ini, tidak mempunyai elemen atau kardinalitasnya adalah 0. Misalnya kita mempunyai suatu himpunan F yang merupakan himpunan planet tata surya sebesar matahari. Kita tahu bahwa tidak ada satupun planet di tata surya ini yang sebesar matahari. Jadi kita bisa tuliskan F sama dengan kurung kurawal, tapi di dalamnya tidak ada isi. Itu adalah simbol yang biasa dipakai untuk empty set. Atau kita bisa tulis juga F sama dengan tanda lingkaran dicoret. Itu juga sama, adalah simbol untuk empty set, di mana kita tahu bahwa kardinalitas F atau F tanda absolut itu sama dengan 0. Selain kita mempunyai himpunan kosong, kita juga bisa mempunyai himpunan singleton atau himpunan yang hanya mempunyai satu elemen atau kardinalitasnya sama dengan 1. Misalnya kita mempunyai himpunan G adalah himpunan dari planet tata surya tempat tinggal lebih dari 7 miliar manusia. Dan kita tahu bahwa satu-satunya planet di tata surya ini yang merupakan tempat tinggal 7 miliar manusia adalah bumi.
Jadi kita bisa tulis himpunan G sama dengan anggota himpunannya cuma bumi, di mana kardinalitas dari himpunan G ini, G absolut, sama dengan 1. Ini adalah himpunan singleton. Berikutnya kita mempunyai himpunan berhingga atau finite set, di mana jumlah elemennya di bawah jumlah elemen himpunan bilangan natural, atau kardinalitasnya kurang dari kardinalitas bilangan natural. Misalnya kita mempunyai himpunan H, yang elemennya adalah 1, 2, 3, 4. Kita tahu bahwa H ini mempunyai 4 elemen, jadi kardinalitasnya adalah 4. Selain itu, empty set juga termasuk finite set, singleton juga merupakan finite set. Lalu kita juga mempunyai himpunan tak hingga yang terhitung, countable infinite set, di mana jumlah elemennya sama dengan jumlah elemen himpunan bilangan natural, atau kardinalitas dari himpunan tak hingga terhitung ini sama dengan kardinalitas bilangan natural. Lalu kita juga bisa mempunyai himpunan tak hingga tak terhitung, di mana jumlah elemennya di atas jumlah elemen himpunan bilangan natural, atau kardinalitasnya lebih dari kardinalitas bilangan natural. Karakteristik himpunan. Suatu himpunan mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama adalah tipe elemen suatu himpunan boleh bervariasi, boleh merupakan gabungan dari angka, teks, warna, foto, ataupun himpunan lain. Jadi di dalam suatu himpunan bisa terdapat himpunan lain atau variasi-variasi lainnya. Misalnya kita mempunyai suatu himpunan I yang elemennya atau anggotanya adalah angka 102, persegi panjang warna merah, tulisan warna biru kata meja, lalu ada sebuah foto boneka, dan elemen terakhirnya adalah sebuah himpunan lain yang anggota elemennya adalah 1, 3, dan 7. Jadi ini merupakan salah satu contoh himpunan yang valid, di mana isinya atau elemennya sangat bervariasi. Dari himpunan I ini kita tahu bahwa ada 5 anggota, kardinalitasnya adalah 5, di mana 102 merupakan elemen himpunan I, persegi panjang warna merah juga merupakan elemen himpunan I-nya, tulisan warna biru kata meja ini juga merupakan elemen himpunan I, foto boneka juga merupakan elemen himpunan I, dan himpunan yang isinya 137 juga merupakan elemen himpunan I ini. Yang bukan merupakan elemen himpunan I ini adalah angka 1, angka 3, dan angka 7. Karakteristik himpunan yang lainnya adalah bahwa urutan penulisan elemen himpunan tidak signifikan. Jadi dia tidak mempengaruhi himpunannya. Misalnya kita mempunyai himpunan J, elemennya adalah 30, lalu elemen keduanya adalah sebuah himpunan 8-3, lalu kata bumi. Himpunan J ini boleh juga ditulis dalam bentuk J sama dengan urutannya kita tukar, itu tidak masalah. Jadi elemen pertamanya adalah himpunan 8 dan min 3, elemen keduanya 30, elemen ketiga adalah kata bumi. Jadi ini sama-sama boleh, dia tidak mempengaruhi himpunannya. Jadi urutan elemen, penulisan elemen di dalam suatu himpunan boleh berubah posisinya. Karakteristik ketiga dari suatu himpunan adalah bahwa tidak ada 2 atau lebih elemen atau anggota yang sama dalam objek elemennya. Misalnya kita mempunyai K merupakan himpunan nilai ujian dari 6 mahasiswa yang masing-masing mendapatkan nilai 80, 100, 65, 80, 75, dan 100. Kita menuliskan himpunan K ini adalah elemen-elemennya 80, 100, 65, dan 75. Di mana kardinalitas atau jumlah anggota elemennya adalah 4, himpunan K ini. Ingat kita tidak menuliskan elemen yang ganda. Misalnya di sini ada nilai 100-nya 2 kali, tapi di dalam himpunan K kita hanya tuliskan sekali. Kesamaan dan ketidaksamaan 2 himpunan. 2 himpunan disebut memiliki kesamaan
jika dan hanya jika kedua himpunan secara bersama-sama mempunyai elemen yang sama. Misalnya kita mempunyai himpunan L, elemennya adalah A, B, C, D, E. Lalu kita mempunyai himpunan M, elemennya adalah E, D, C, B, A. Kita lihat dua himpunan ini dan kita bisa simpulkan bahwa biarpun posisi penulisan anggota elemennya berbeda, tapi himpunan L dan himpunan M adalah sama karena elemennya sama. Misalkan lagi kita mempunyai himpunan N, himpunan yang lainnya, yang anggotanya adalah A besar, ada beta, ada karakter C, ada karakter D, dan ada epsilon kecil. Kita tahu bahwa himpunan L ini tidak sama dengan N, karena anggota setiap elemennya berbeda. Sama juga himpunan N tidak sama dengan himpunan M, karena berbeda. Himpunan sub dan himpunan super. Himpunan A merupakan himpunan sub atau subset dari B jika dan hanya jika semua elemen A setidaknya merupakan sebagian dari elemen B. Sebaliknya, B disebut sebagai himpunan super atau superset dari A. Misalnya kita mempunyai himpunan O yang elemennya adalah 1, 3, 5, dan kita mempunyai himpunan P, elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa tahu bahwa himpunan O ini dengan elemen 1, 3, 5 merupakan subset dari himpunan P, atau kita bisa tuliskan sebagai O seperti simbol huruf C, tapi itu adalah simbol untuk subsetnya atau himpunan subnya. Jadi O subset dari P, dan kita bisa tuliskan juga P adalah superset dari O. Kita tuliskan P, tanda C yang hampir terbalik itu sebagai P superset dari O. Dan misalkan lagi kita mempunyai himpunan Q, anggotanya adalah 0, 1, 2, dan 3. Kita bisa tahu bahwa Q ini bukanlah subset dari himpunan P, karena di himpunan P tidak ada angka nolnya. Jadi Q bukan merupakan subset dari P. Tandanya atau simbolnya adalah Q, tanda subset dicoret, artinya bukan subset dari set P-nya. Himpunan semesta. Himpunan semesta atau universal set merupakan superset dari semua set yang terkait. Memakai nama set U atau untuk kata universal atau set S dalam bahasa Indonesia kata semesta. Misalnya kita mempunyai himpunan O 1, 3, 5, himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, himpunan Q 0, 1, 2, 3, dan karena himpunan semesta atau himpunan universal set U merupakan superset dari semua set ini, O, P, dan Q, kita tulis O adalah subset dari U, P adalah sama juga subset dari himpunan U, Q juga sama. Maka kita bisa simpulkan bahwa kemungkinan set U kita itu merupakan suatu himpunan U sama dengan yang elemennya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semua elemen himpunan O, P, dan Q itu terdapat di dalam U. U juga bisa berupa, kita bisa aja mempunyai set U atau set universal kita adalah himpunan bilangan natural yang dimulai dari angka 0. Jadi bisa aja set U kita adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena himpunan bilangan natural ini yang dimulai dari 0 ini juga bisa menampung semua elemen dari O, P, dan Q. Lalu set U kita juga bisa merupakan himpunan bilangan bulat, positif dan negatif. Karena di dalam himpunan bilangan bulat ini juga bisa menampung elemen himpunan O, P, dan Q. Himpunan pangkat. Himpunan pangkat atau power set dari suatu himpunan A merupakan himpunan yang berisi
semua kemungkinan subset atau kemungkinan himpunan subnya dari himpunan A. Termasuk di dalamnya adalah empty set dan set A sendiri. Notasinya adalah P dalam kurung set A-nya, jadi P dalam kurung A. Kardinalitasnya bisa kita hitung dengan kardinalitas dari himpunan pangkat dari A adalah 2 dipangkatkan dengan kardinalitas dari himpunan A-nya sendiri. Misalnya kita mempunyai suatu himpunan A yang elemennya adalah 1 dan 3. Jadi himpunan A kita mempunyai kardinalitas bernilai 2. Kita bisa hitung bahwa andai kata kita diminta mencari himpunan pangkatnya, kita bisa tahu bahwa kardinalitas himpunan pangkat A ini atau tanda absolut P dalam kurung A ini itu bisa dihitung menggunakan angka 2 dipangkatkan dengan kardinalitas A sendiri. Jadi karena kardinalitas A adalah 2, kardinalitas himpunan pangkat dari A ini adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan kita bisa mencari semua kemungkinan subset dari himpunan A ini yang anggotanya 1 dan 3. Kemungkinannya adalah ada 4 sesuai dengan hitungan kardinalitasnya. Jadi himpunan pangkat dari A adalah yang pertama, subset yang kemungkinan adalah empty setnya sendiri. Lalu kedua adalah elemen 1. Yang ketiga adalah 3. Dan elemen keempat dari himpunan pangkat ini adalah set A sendiri, 1,3. Misalkan lagi kita mempunyai suatu himpunan B yang elemen-elemennya adalah kata meja, kata kursi, dan kata laptop. Dan kita diminta mencari himpunan pangkat dari B ini. Kita tahu bahwa himpunan B ini mempunyai kardinalitas 3, jumlah elemennya adalah 3. Dan kita bisa menghitung himpunan pangkat dari B ini akan mempunyai kardinalitas sebesar 2 dipangkatkan dengan kardinalitas B adalah, karena kardinalitas B adalah 3, berarti kardinalitas himpunan pangkatnya adalah 2 pangkat 3 atau 8. Jadi artinya himpunan pangkat dari himpunan B ini akan mempunyai 8 elemen. Dan kita bisa mencari semua kemungkinan subset dari B ini adalah, jadi kita mempunyai himpunan pangkat dari B adalah pertama adalah himpunan empty set, lalu kata meja, kata kursi yang ketiga, yang keempat adalah laptop, yang kelima adalah suatu himpunan atau suatu set yang berisi kata meja dan kursi, karena itu juga merupakan kemungkinan subset dari B-nya sendiri. Lalu kita juga mempunyai suatu set dengan kata meja, laptop. Kita mempunyai yang berikutnya adalah sebuah set juga dengan kata kursi dan laptop. Dan yang ke-8, elemen ke-8 dari himpunan pangkat B ini adalah himpunan B sendiri. Suatu himpunan berisi kata meja, kursi, dan laptop. Bagian terakhir adalah kita akan menyediakan beberapa soal latihan. Soal-soal latihan ini bisa dikerjakan untuk menambah pemahaman. Pertama adalah kita mempunyai soal nomor 1, diminta menuliskan himpunan-himpunan berikut dalam bentuk roster dan set buildernya, lalu diminta menghitung kardinalitas dari masing-masing himpunan ini. Yang pertama adalah A merupakan himpunan yang elemennya 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang B merupakan himpunan yang elemennya min 5, min 4, min 3, min 2, dan min 1. C merupakan himpunan dari semua nama planet dalam tata surya. D merupakan himpunan dari jenjang sekolah di Indonesia. E merupakan himpunan dari akar-akar fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 3X kurang 4. Dan F merupakan himpunan dari akar-akar fungsi Y sama dengan 2X kuadrat tambah 4X kurang 30. Jadi diberikan 6 buah himpunan dan diminta menuliskan ke-6 himpunan ini dalam bentuk roster dan set builder formnya. Lalu diminta menuliskan kardinalitas dari masing-masing himpunan ini. Soal nomor 2. Diminta menentukan hubungan dari beberapa himpunan berikut. Apakah hubungannya adalah sama, jadi 2 himpunan ini bisa saja mempunyai kesamaan atau ketidaksamaan, atau merupakan subset,
atau merupakan superset. Jadi diberikan himpunan G, Anda bisa lihat elemen-elemennya, himpunan H, himpunan I, himpunan J, K, dan L. Lalu Anda diminta menuliskan hubungan antara, misalnya yang pertama adalah hubungan dari himpunan G dan H adalah apa, dan yang lain-lainnya. Soal nomor 3, Anda diminta menuliskan himpunan pangkat elemen-elemennya atau power set dari himpunan berikut. Diberikan himpunan M, N, O, Q, R, T, V, W. Anda diminta menuliskan elemen dari power set masing-masingnya. Demikian video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai berjumpa di video Matemanesos berikutnya.